Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibnu Malik berkata dalam kitab Alfiyahnya, fi'lani ghairu mutasarrifaini nikma wa sarafi al-ismaini, bahwasanya dua hal tidak bisa terlepas dari dirinya manusia kecuali Nabi dan Rasul, yaitu sesuatu perbuatan yang baik dan sesuatu perbuatan yang jelek. Alfiyah juga mengarahkan kepada kita supaya selalu menghormati kepada yang lebih sedih. Wa huwa bisabkin haisun tafdilah mustawjibun sana'iyal jamil. Alfiyah juga mengarahkan kepada kita supaya selalu mendoakan pendahulunya. Wa huwa yabdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Alfiyah juga memberikan kepada kita semua, Alfiyah juga memberi peringatan kepada kita semua, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyisun hasan. Yang pertama, bil jarri, kita sebagai pengurus MWCNU Kecamatan 10, yang pertama harus tunduk, patuh, serta taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Fadlul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang direstui langsung oleh guru besarnya Fadlul Syekh Sayyidina Muhammad Khalil. Yang kedua, tanwin, kita harus jujur, amanah, dan mempunyai niat yang baik. Yang ketiga, an-nida, kita harus bisa menyebarkan atau mempublikasikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Yang keempat, al-mu'assirah, kita harus bisa mengembangkan, memajukan, dan menghidupkan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan harapan pendahulu-pendahulu kita. Yang kelima, musnad, semua yang kita lakukan itu hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ini katanya Alfiyah isim fi'il amar, mana ba'an fi'lin kasat tanawasok wasmu fi'lin wa kada Allah wa ma bimakna if'al ka'amina kasur wa ghairuhu kawai wahai hatanasur. Di amin ini bimakna istajib. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun ay hada faslun. Walladhi yujibul busla sittatu asya. Walladhi tining perkara yujibu sa'wajibaki pada pa'alladhi ala busla da mandi sittatu asya panika bedenem pan berempan perkara. Ilajul hasafati ropan nomor situng amal suakil hasafat fil farji dalam farji wa hurujul mani ban keluar sperma wal mautu ban mati atau set wa hadhihi salah satu tining panika perkara setelah mustariqatun panika kompol terjadi bainar rijali dalam antara pan berempan orang laki wan nisa'i ban berempan orang bini. Wang kita ulah haidi ban pakang haid wan nifas ban nifas wal wiladatu ban laki-laki. Pasal ini menerangkan sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama memasukkan hasafah ke dalam farji dan keluarnya sperma dan meninggal atau mati. Ketiganya ini kumpul di antara orang laki-laki dan perempuan dan mampatnya haid, nifas dan melahirkan. Wa furuduhu tining pan berempan kafarduna mandi isnani panika berdua an-niyatu ropan nomor situng aniyat wa isadul ma'i ban medapa aing ila jami'il basarati maring sekapina kodek wasa'ari ban obu wa ingkasufa alesnajan tebel konapa obula. Adapun beberapa kefarduannya mandi itu ada 2. Yang pertama harus niat. Yang nomor 2 sampainya air atau tembusnya air ke semua kulit dan rambut meskipun tebal. Hada aifham hada ingkanat lamun badan ala badanil mutasil atas badana orang semandi najasatun panapa najis la takfi makalo toko tidak mutasil basratun panapa besuan wahidatun sesitung aning najasati dari najis wal ghusli ban mandi bal yusilu fari ilangatina pasir mutasil hada najasa awalan kalaban permulaan sumaya utasilu maka kari-kari mandi pasti mutasil. Ketika najis berada di badannya orang yang mandi maka harus dihilangkan dulu lalu mandi, karena kalau langsung mandi itu tidak cukup. Wa sunanuhu tining pan berempan kesunata mandi sab'atu asya panika petok pan berempan perkara atas miyatu ropan nomor situng macam bismillah wal wudu ban audu qablahu ilm sebelum mandi wa talqu ban agoso ibatan wal muwalatu ban libulik atau besak nyambung wa taqdimul yumna ban makada anggota sekanan alal yusra mabudi anggota sekiri wa taslisu ban ngapeng koloni atau iulangi telo kali wa takdirus sa'ari ban nyela-nyelai obu. Adapun beberapa kesunatannya mandi itu ada 7. Yang pertama membaca bismillah, yang nomor 2 berwudu sebelum mandi dan menggosok-gosok badannya dan menyambung dan mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan diulangi 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Wa yusanu bani sundaki mandi di sholatil jum'ati karena ngelakoni sholat Jumat wal idaini ban telasen 2 telasen petra sareng telasen kurban wal kusufaini ban gerhana 2 gerhana matahari sareng gerhana bulan wal istisqa'i ban salat istisqa wal ghusl mayyit ban kana mandi mayit walil ifaqati ban karena baras minal jununi bayan dari gila wal bulughi ban balik
walil ihrami ban karena ihram aku pakai ihram, walil wuqufi ban karena wukuf bi Arafah ilum karena Arafah, wa Musdalifah ban ilum karena Musdalifah. Disunnahkan mandi bagi orang yang hendak berangkat sholat Jumatan dan berangkat melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan hendak melakukan sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan, dan hendak melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan, dan ketika hendak memandikan mayit, dan ketika sembuh dari sakit gila, dan ketika sudah balik, dan ketika memakai pakaian ihram, dan ketika mawquf di Arafah dan di Musdalifah. Wa yahrumu ban haram alal junubi atas orang sejunub sab'atu as-sa'ab panapa petok pan berempan perkara. As-salatu ropan nomor hitung as-salat, wa tawafu ban atawaf, wa khutbatul jum'ati ban akhutbah jum'atan, wa masul mushafi ban nyipting Al-Quran, wa hamluhu ban nyambi Al-Quran, wal lubsu ban neneng fil masjid dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani ban maca Al-Quran, biqasil Qur'ani kalaban baca Al-Quran. Keharaman bagi orang junub itu ada 7. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh melakukan tawaf dan tidak boleh melakukan khutbah Jumat. Wa masulung, dan tidak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membawanya, dan tidak boleh berdiam diri di masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran dengan tujuan Al-Quran kecuali niat zikir. Kenapa semua kok diharamkan? Kalau bil ibadah, main-main ibadahnya karena tidak memenuhi syarat. Sering saya sampaikan di depan as-satu muqaddimul mas'ul. Wa yahrumu ban haram bila haid sebab ngelakoni, wa yahrumu ban haram bila haid sebab haid, wan nifas ban nifas, as-saratu asya'a panapa sepolo panopan perkara. Wa yahrumu ban haram bila haid sebab haid, wan nifas ban nifas, as-saratu asya'a panapa sepolo panopan perkara. As-salatu ropan nomor situ ngasolat, wa tawafu ban nomor 2 tawaf, wa masul mushafi ban nipting Al-Quran, wa hamluhu ban nyambi Al-Quran, wal lubsu ban nengeneng fil masjid yang dalam masjid, wal uburu ban lebat fihi dalam masjid. In khafat namun kebatar pasreng bini sehat barang senifas la talwi sabudak ngotori masjid, wa qiraatul Qur'ani ban maca Al-Quran, was saumu ban apasah, wat talaqu ban atalak, wal wadu ban bersetubuk, wa kada ban panika ketika disalwatu al istimta'u dini ngalak nang seneng, bima kalaban perkara beda surati seba daerah lima antar bucil warubati wa ta'ad. Keharaman bagi orang yang haid dan nifas itu ada 10. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawanya, dan tidak boleh berdiam diri di masjid, dan juga tidak boleh lewat di masjid ketika khawatir terjadi mengotori masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa, tidak boleh melakukan tolak, tidak boleh bersetubuh, begitu juga tidak boleh mengambil suka-suka di antara pusar dan lutut. Wala yajibu ban wajib qada us-sholati qanapa modal salat zaman al-haid dalam masa haid, wan nifas ban nifas bihilaf shaumi kalaban fitna apasa, wajib maka wajib qada'uhu qanapa modal shaum. Tidak wajib mengqadai salat yang ditinggal oleh seorang perempuan di saat haid dan nifas. Beda halnya dengan puasa. Kalau puasa maka wajib diqadha. Biasanya sama ulama dikasih ilah itu al-asimah,
memang sudah tujuan daripada syariat. Faslun ayhada faslun asbabut tayammumi hining pan berampan sebab tayammum salah satun panika bade telo faqdul ma'i ropan nomor situng tanda air wal maradu ban sebab sakit wal ihtiyaju ban badana futah ilaihi mareng air li aqas hayawanin karena arjengah hayawan muhtaramin saya mulyaki. Pasal ini menerangkan tentang beberapa sebab-sebabnya tayamum. Itu ada 3. Yang pertama karena tidak adanya air dan dikarenakan sakit dan karena butuhnya hayawan yang dimuliakan syariat terhadap air itu sendiri. Wa ghairul muhtarami tining selain hayawan selo imunjaki. Wa ghairul muhtarami tining selain hayawan selo imunjaki mu syariat sitatun panika benem-benem tarikus sholati ropan nomor situng orang satinggal sholat ba'dal amri dalam sampun perintah wazanil muhson ban orang sasina muhson wal murtadu ban orang semurtad wal kafiru ban orang kafir al harbi sebagai harbi wal kalbu ban pate al akur segala wal hinsiri ban babi. Adapun hayawan yang tidak dimuliakan oleh syariat itu ada 6. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat setelah diperintah, dan orang yang zina muhsan, orang yang murtad, orang kafir harbi, anjing yang galak, dan babi. Wasurutuhu tining panuban sarta tayamum hamsatun panika berdelema duhulul wakti ropan nomor situ masuk bakta wa talabul ma'i ban nyari air ini tajalamun putok pasira orang ilaihi mareng alma wa turabu ban badana abu at-tahur wa turabu ban abu at-tahuru sesocek wa isalatun najasati ban ngilangin najis awalan dalam permulaan wal ijtihadu ban ijtihad fil qiblat dalam badan kiblat intayam malamun atayamum pasira orang di sholati kangku nglakoni salat. Adapun beberapa syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama masuknya waktu, dan yang nomor 2 mencari air ketika dibutuhkan, dan debunya suci dan menghilangkan najis terlebih dahulu, dan ijtihad terhadap adanya kiblat ketika tayamum untuk melakukan sholat. Wa furuduhu tining pan berempan kefardu tayamum satu asya'a panika berlema pan berempan perkara. Al awalu tining sepertama an-niyatu panika kotu aniyat inda naklin na dalam nalekan minda abu wasani tining senomor telo nakluk turabi panika minda abu wasali suning sanomor telo mashul wajhi panika musab muah warabi'u tining sanomor 4 mashul yadaini panika musab tangan 2 ma'al mirfaqaini dalam sertai cengkol 2 walaha misutining sanomor 5 at-tartibu panika tartib wala farqa ban tada fi panika maudud fidalik dalam gadis tayamum baina tayamumil muhdis dalam antarana tayamum orang sehadas wal junubi ban orang sejunub. Adapun beberapa kefarduannya tayamum itu ada 5. Yang pertama harus niat ketika hendak memindahkan debu. Yang nomor 2 memindahkan debu. Yang nomor 3 mengusap wajahnya. Yang nomor 4 mengusap kedua tangannya sampai kedua sikutnya. Yang nomor 5 tartib. Dan tidak ada perbedaan antara tayamumnya orang yang muhdis, orang yang hadas, dan orang yang junub. Wa sunanuhu tining pan berempan kesunnat tayamum khamsun panika berlema
As-siwaku ropan nomor situng asiwakan. Wa tasmiyatu ban maca bismillah. Wa taqdimul yumna ban makada anggota sekanan alal yusra makabudi anggota sekiri. Mal muwalatu ban litulih atau sambung. Wa tahfifut turabi ban ngeringanaki abu. Adapun kesunatannya tayamum itu ada 5. Yang pertama siwak, yaitu memakai sikat gigi dan membaca bismillah, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan menyambungnya dan meringankan debunya. Wa yubtilu berakat lagi at-tayammum ada tayamum salah satu asya pona petelok pan berpan perkara. Ropan nomor situ ma ropana perkara abatola siapa lagi pona bama al wudu ada wudu wariddatu wan murtad wa tawahhumul ma'i ban berprasangka badana aing intayamama lamun atayamum pasira orang lifaqdihi karena sepena aing qabla salat ilum sebelum ngalakoni salat. Adapun kebatalannya tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu sesuatu yang dapat membatalkan wudu dan terjadi adanya murtad dan berprasangka adanya air ketika waktu bertayamum tidak ada air sebelum melakukan sholat. Walaya jema'u balok bisa ngumpulati pasrah orang bitayammumin kalaban tayamum wahidin sesitung baina faridota ini dalam antarana 2 kefarduan dan tidak boleh tayamum 1 dibuat melakukan 2 kefarduan. Faslun ayahada faslun an-najasatu tinding seekor cak najis dia panik tinding seekor cak najis kullu muskirin panika sekapina perkara sama bu akib ma'iin seencer wa ma ban perkara kharaja sekeluar pun apa ma minas sabilaini bayan dari jalan sedua gairul mani selain mani wal mirratu ban selain orang matu wal damu bandara wal qayhu ban nana wal qayhu ban otak wal kalbu ban patek wal hinsiru ban celeng wa ma ban hayawan tawalla jaselahir konapa ma minahuma dari kalbu wal hinsir aw min ahadihima atau dari salah satunya al kalbu wal hinsir wa maitatu gal adami ban selaina ban dengan selain anak Adam wasamaki ban selain dengan cukok wal jorodi ban selain dengan beleng. Pasal ini menerangkan tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang memabukkan yang dalam kategori cair. Najis adalah semua sesuatu yang dapat memabukkan yang dalam kategori cair, berbentuk cairan, dan sesuatu yang keluar dari jalan yang 2 selain sperma, ulatnya madu, darah, nanah dan muntah-muntah, anjing dan babi, dan hayawan yang lahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya, dan bangkai selain bangkainya anak Adam, dan selain bangkainya ikan, dan selain bangkainya belalang. Wajus ulahai tinding beginah jusul hayy tinding baginah atau potongan hayawan seodi al-munfasilu seapesa kama itatihi panika hukum seperti pedanga al-hayyul munfasil panika seperti pedanga hayawan semate illa sa'ar makul kecuali obung pandompan obung hayawan sebisa deer wasufahu ban bulu arsa hayawan makul warisahu ban bulu kasra al makul
Adapun potongan atau bagian yang terlepas dari hayawan yang hidup itu hukumnya seperti bangkai, kecuali rambutnya hayawan yang bisa dimakan, bulu halus dan bulu kasarnya. Walladhi tining perkara yadharu sebisa soceh punapala di minan najasati bayan dari pan najis salasun panika bertelok alhamru ropana khomer minuman keras ida takhallalat dalam melarikan hati cokah punapa alhamru binafsiha kalaban agak tibing alhamru wajildul maitati ban kola ing badang ida dubi ba dalam melarikan sama punapa jildul maitat wama ban perkara soroseti punapa ma hayawanan panika hayawan. Beberapa najis yang bisa suci dengan tersendirinya itu ada 3. Yang pertama yaitu khamr atau minuman keras ketika menjadi cuka dengan dirinya sendiri, dan kulitnya bangkai ketika disamak, dan sesuatu yang menjadi hayawan. Wan najasatu tining pan najis ala salah satin panika atas telok pan bagian. Al awwalu tining pertama al mughalladatu panika ekoca najis mughalladah. Wa hiya panika tining sekoca najis mughalladah najasatul kambi panika najis sepate wal hinsiri ban celeng. Wa ma ban hayawan tawalada salahir panakuma minhuma dari al-qalbi wal hinsir aw min ahadihima aw taba dari salah satunya al-qalbi wal hinsir. Asani tining nomor 2 al-muhaffafatu panika najis muhaffafah. Wa hiya panika tining najis muhaffafah baurus sobi panika keminana anak ini aladikang lam yat'am sekilo ada pasira aladi sobi gairul labani selaina ain susu ekuna walam yakluban kilo dapat pasira aladi asobi al haula ini da umur 2 tahun. Wasali sutini senu martalo al mutawassitatu panika najis mutawassita. Wahia panika tining najis mutawassita bakin najasati panika sakarena pandrempan najis. Adapun beberapa najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladah. Najis mughalladah yaitu najisnya ambing, yaitu najisnya kambing dan babi dan hayawan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Yang nomor 2 yaitu najis muhaffafah. Najis muhaffafah yaitu najisnya air, yaitu air kencingnya anak kecil yang belum makan selain air susu ibunya dan belum sampai 2 tahun. Yang ketiga yaitu najis mutawassithah, najis yang selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Fal mughalladatu maka kining sekocak najis mughalladah tatahuru panika bisa soceh kona najis mughalladah bigosliha kalaban mesoek najis mughalladah sab'an kalaban petok ba'da izalati ainiha ilm sampena ilengaki kahena mughalladah ihdahuna tining salah situnga sepetok la bintu robi panika campur kalaban abu atau hur suceh wal muhaffafu tining sekocak najis muhaffafah tatahuru panika bisa suceh kona najis muhaffafah birasil ma'i kalaban nyiramaki aing alaiha atas muhaffafah ma'al ghalabati dalam semertana ngalah haki atau mengelindi atau menangaki ba'da izalati ainiha dalam sampenang ilangaki kahena muhaffafah. Najis mughalladah itu cara pensuciannya dibasuh atau dicuci 7 kali setelah menghilangkan najisnya, salah satunya harus dicampur dengan debu. Adapun najis muhaffafah itu untuk mensucikannya disirami dengan air setelah
menghilangkan najisnya. Wal mutawassitatu tining sekocak najis mutawassito tangkosimu panika kebagi pona mutawassito ismaini dua bagian. Ainiyatin rupan nomor situng najis ainiyah wa hukmiyatin ban nomor 2 najis hukmiyah. Fal ainiyatu maka tining sekocak najis ainiyah ia panika tining ainiyah alati panika najis laha panika ikan di alati ainiyah launun tining berna warihun ban ain wa ta'mun ban rasa. Fala budda maka kalau bisa menghindar panika mawujud min isalati ta'miha dari ngilangaki rasana ainiyah warihiha ban bauna ainiyah walauniha ban warnana ainiyah ilama kecuali perkara asura sulit zawaluhu konapa ngilangaki ma min launin bayan dari warna. Najis ainiyah adalah najis yang mempunyai warna, bau dan rasa, maka harus dihilangkan terlebih dahulu kecuali sesuatu yang sulit darinya. Wal hukmiyatu tining seekocak najis hukmiyah ia panika tining najis hukmiyah allati panika najis lalauna setada bernah panika maujud laha ikandi allati hukmiyah walariha bentada bau panika maujud wala ta'ma bentada rasa panika maujud. Fayak terima kecokop kada sampian jariul ma'i kona fa'akidaki aing alaiha atas hukmiyah wa yusaratu ban isarataki fi izalatiha dalam ngilangaki hukmiyah urudul ma'i kona pada tengah aing alaiha atas hukmiyah ingka lamun bada kona najis qalilan panika sakoni. Yang dikatakan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warna, tidak ada bau dan tidak ada rasa, maka cukup mendatangkan air atau menyiramkan air, maka cukup menjalankan air. Dan disyaratkan mendatangkan air itu harus najisnya dihilangkan dulu ketika sakit. Ilahuna wa adamu sawab syukran wa dumtum bil khair ma'asyid wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.